Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Azmi dengan NIM 62133111050 dari kelas PJKRG 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul sistem syaraf. Baiklah, sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh oleh efektor. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi sistem syaraf. Yang pertama, input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Lalu selanjutnya integrasi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimnya kembali menjadi respon yang dihasilkan. Selanjutnya yang ketiga, output motoris, yaitu mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, sel-sel yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Baiklah, di sini ada beberapa poin untuk sistem syaraf, yaitu sistem syaraf dibangun oleh jaringan syaraf. Yang kedua, jaringan syaraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Yang ketiga, neuron membawa atau mengantarkan impuls syaraf. Yang keempat, glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Yang kelima, sel-sel pada sistem syaraf yang membawa impuls syaraf disebut dengan neuron. Berikut adalah gambar neuron, yaitu yang ini. Ini adalah neuron. Masuk kepada pembahasan neuron. Struktur neuron, yang pertama dendrit. Fungsinya menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Bisa kita lihat, yaitu yang berwarna kuning ini, itu namanya dendrit. Yang kedua itu badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Bisa dilihat, badan sel ialah yang berwarna kuning ini, itu terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga itu akson, fungsinya mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Bisa dilihat neuron akson itu yang berwarna hijau sampai kepada ujung. Jadi struktur neuron itu terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama dendrit, yang kedua badan sel, dan yang ketiga akson. Masuk kepada poin selanjutnya, tipe-tipe neuron berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ada tiga neuron. Yang pertama neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, dan yang ketiga neuron intermediati. Bisa kita lihat di sini. Ini neuron motorik, yang ini neuron sensorik, dan ini neuron intermediate. Selanjutnya, neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal syaraf dari sistem syaraf pusat ke efektor atau ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterimanya. Yang kedua, neuron sensorik, yaitu fungsinya menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem syaraf pusat.
yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, neuron intermediate. Neuron ini berperan dalam membawa impuls syaraf, di antaranya bagian-bagian pada sistem syaraf pusat. Baiklah, materi selanjutnya, tipe neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama bipolar, yang kedua neuron multipolar, yang ketiga neuron unipolar, yang keempat neuron anaksonik. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama ini neuron bipolar, yang kedua multipolar, yang ketiga unipolar, dan yang keempat anaksonik. Neuron bipolar terdiri satu akson dan satu dendrit. Sedangkan neuron multipolar terdiri dengan satu akson dan banyak dendrit. Yang ketiga neuron unipolar memiliki satu akson yang bercabang dan memiliki beberapa dendrit. Neuron anasonik ini berbeda dengan neuron-neuron lain. Ia memiliki banyak dendrit tetapi tidak memiliki akson. Lalu, bagaimanakah proses penghantaran impuls syaraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls syaraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson akan mengantarkan impuls syaraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Ya, bisa kita lihat pada bagian ini, pada kondisi ini akson tidak mengantarkan impuls syaraf. Oke, pada bagian ini akson tidak mengantarkan impuls syaraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar akson. Potensi aksi yang dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang akan melewati membran akson. Lalu, ketika saluran ion Na+ terbuka, lalu ion A+ bergerak masuk ke dalam akson, hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Selanjutnya, ketika saluran ion K+ terbuka, ion K bergerak ke akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Bisa kita lihat seperti ini pergerakan sinyalnya. Baiklah, saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Bisa kita lihat pergerakan di dalam akson dan di luar akson tersebut. Seperti itu. Baiklah, yang terjadi pada impuls syaraf akan menjadi seperti ini. Neuron akan masuk melalui impuls syaraf melalui dendrit. Sekian dari pembawaan materi sistem syaraf dari saya. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau perbuatan saya yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.